Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhanisa dari semester 5 jurusan Akuntansi 2019. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan secara sistematis hasil keadaan keuangan serta perusahaan dan merupakan sumber informasi keuangan kepada pihak yang membutuhkan, baik pihak internal maupun eksternal. Laporan keuangan memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama itu menyajikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, yang kedua untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar, yang ketiga untuk menyatakan apa yang telah dilakukan oleh manajemen. Laporan keuangan dapat diidentifikasikan secara jelas dari informasi yang diperoleh oleh suatu perusahaan. Prinsip penyusunan laporan keuangan sebagai berikut. Yang A itu ada relevan dengan tujuan operasi perusahaan dan kebutuhan pemakai. Yang B itu ada daya banding, bisa dibandingkan dengan laporan perusahaan periode sebelumnya atau perusahaan lain yang sejenis. Jenis-jenis dalam bentuk laporan keuangan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK), laporan keuangan meliputi neraca, perhitungan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan di Indonesia harus disusun secara akrual kecuali untuk laporan arus kas. Laporan keuangan dari perusahaan itu terdiri dari laporan laba rugi, laporan posisi ekuitas, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan. Di mana laporan laba rugi itu merupakan bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi menyajikan hubungan antara pendapatan atau penghasilan dan beban dari entitas. Laba sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar untuk pengukur lainnya. Unsur-unsur dari laporan keuangan yang secara langsung terkait laba adalah pendapatan atau penghasilan beban. Selain itu, laporan ini juga fungsinya sebagai alat monitor kemajuan dan kekurangan keuangan perusahaan. Laporan perubahan ekuitas itu merupakan suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan yang terjadi pada ekuitas suatu perusahaan untuk suatu periode akuntansi tertentu. Adapun faktor-faktor yang menimbulkan perubahan ekuitas, di mana yang pertama itu ada hasil usaha, laba atau rugi. Jika laba akan menambah modal, sedangkan rugi akan mengurangi modal. Yang kedua ada penanaman modal atau yang disebut dengan tambah investasi, penerbitan dan penempatan saham baru. Yang ketiga ada pengurangan modal, di mana faktornya sendiri itu seperti pengambilan price, pembagian dividen, penarikan modal atau saham. Yang terakhir itu ada modal akhir, yaitu modal perusahaan pada akhir periode. Untuk selanjutnya itu ada laporan posisi keuangan, di mana laporan ini sering disebut sebagai neraca. Yang bentuk laporan keuangannya itu menyajikan informasi mengenai perubahan posisi keuangan berupa aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu perusahaan untuk suatu periode akuntansi tertentu. Suatu bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan dan entitas bisnis yang dihasilkan dalam suatu periode akuntansi di mana menunjukkan posisi atau keuangan perusahaan pada akhir periode akuntansi tersebut yang bisa menjadi dasar dalam menghasilkan keputusan bisnis. Di mana ada unsur-unsur laporan posisi keuangan itu yang pertama ada aset atau aktiva, ada kewajiban liabilitas, dan ekuitas equity. Oke, kita lanjut aja ke praktek di Excel-nya. Di sini saya sudah membuat judul PT FEBRC laporan laba rugi per 31 Desember 2020. Di mana di sini ada kolom kode akun, nama akun, jumlah, dan total. Untuk kode akun ini saya copy paste dari jurnal akun. Untuk nama akunnya ini saya buat pakai rumus yang seperti yang sebelumnya itu VLOOKUP. Untuk lookup value-nya ini saya pakai yang B9, daftar akun 2 sama false. Nah, di sini untuk jumlah kita langsung aja ke rumusnya. Untuk mencari jumlah itu kita memakai sama dengan sum if buka kurung neraca, kita ke neraca lajur, terus kita pilih yang kolom B ini.
koma, kita ke laba rugi lagi, lalu kita pilih yang kolom sheet ini, yang penjualan barang, lalu kita koma lagi ke neraca lajur, kita pilih kolom yang K, yang laba rugi, terus kita tutup kurung. Nah, untuk di laba rugi ini kita itu pakai tanda ditambah. Untuk rumusnya sama aja, jadi kita copy dari sini, tapi saya copy-nya sampai sini aja. Saya copy. Nah, untuk yang ini, lanjutannya itu kita ke neraca lajur, kita pilih yang I, yang kreditnya. Terus kita tanda kurung, enter. Nah, di sini udah muncul 85 juta. Ini saya udah ke accounting langsung. Ini kita tarik aja ke bawah. Nah, untuk yang ini kita hapus. Kita warnain. Ini juga hapus aja karena kosong. Untuk selanjutnya di kolom jumlah kan udah kelar. Kita ke kolom total, di mana kita akan menjumlahkan total dari pendapatan. Itu rumusnya sama dengan sum buka kurung. Di sini kita jumlahin semuanya. Tutup kurung, enter. Sama untuk yang biaya operasional beban juga sama dipakein sum. Kita jumlahin semua, tutup kurung, enter. Nah, untuk laba ruginya sendiri itu kita memakai rumus sama dengan jumlah pendapatan dikurang dengan jumlah biaya sama dengan hasilnya 70.500.000. Ini untuk laba rugi. Selanjutnya kita lanjut ke laporan arus kas atau laporan perubahan ekuitas. Di sini ada kode akun, nama akun, jumlah, dan total. Sebelumnya untuk judulnya ini saya udah rubah laporannya jadi laporan perubahan ekuitas. Di mana kode akunnya itu sama, saya copy paste dari akun. Untuk nama akunnya ini saya masih sama memakai rumus VLOOKUP seperti di video saya sebelumnya. Langsung aja kita ke modal. Untuk mencari modal, kita memasukkan rumus sum sama dengan sum if. Buka kurung, kita ke neraca lajur. Kita pilih yang kolom B. Kita pilih yang kolom B. Terus kita koma. Kita ke sheet laporan kita ke arus kas, terus kita pilih yang B10, koma, terus kita ke neraca lajur lagi, kita pilih yang kolom K, kredit. Kenapa? Karena nanti debit itu akan dikurangi dengan kredit. Terus kita tutup kurung. Nah, tadi kan untuk yang laba rugi itu kita memakai tambah ya. Kalau sekarang itu kita pakai tanda kurang. Terus buka kurung lagi. Di sini untuk rumusnya sama, tapi kita pakai sampai di yang ini aja. Saya copy paste. Untuk kelanjutannya itu kita pakai rumus yang J, neraca lajur yang J, tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini udah muncul jumlah modelnya itu 691 juta. Untuk laba bersihnya itu kita pakai rumus sama dengan kita ke kolom laba rugi,
Terus kita pilih yang laba rugi yang ini, jumlah laba rugi. Terus enter. Nah, di sini udah muncul laba bersihnya. Terus langsung kita totalin aja sama dengan sum buka kurung. Nah, total jumlah ekuitasnya itu 761.500. Untuk pertemuan 6 ini saya hanya menjelaskan tentang laba rugi dan arus kas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.